Hai, tahukah kamu kalau rata-rata IQ orang Indonesia itu cuma 78? Eits, jangan panik dulu. Ini bukan soal bawaan lahir. Tapi kebiasaan sehari-hari kita ternyata bisa banget jadi penyebabnya. Banyak hal yang tanpa kita sadari bikin otak gak bekerja maksimal. Nah, di video ini, kita bakal bahas kebiasaan-kebiasaan sepele yang ternyata bikin IQ menurun. Penasaran? Tonton sampai habis ya. Siapa tahu kamu sering lakuin salah satunya. Coba bayangin ini. Setiap tahun, jutaan bayi di Indonesia tumbuh dalam kondisi stunting. Apa itu stunting? Itu adalah kondisi gagal tumbuh karena kurang gizi kronis di masa awal kehidupan. Gak cuma soal tinggi badan yang terhambat, tapi juga perkembangan otak yang terganggu. Penelitian bahkan menunjukkan kalau anak yang stunting cenderung memiliki kemampuan kognitif lebih rendah, yang ujung-ujungnya bikin IQ mereka nggak optimal. Masalah ini nggak cuma berhenti di masa kecil. Kebiasaan buruk, seperti kurang asupan makanan bernutrisi, tetap dibawa hingga dewasa. Akibatnya, otak kita nggak bisa bekerja maksimal buat belajar, berpikir kreatif, atau menyelesaikan masalah. Bayangkan, kalau kebiasaan-kebiasaan ini dibiarkan, mungkin tanpa sadar, kita sudah merugikan diri sendiri. Uniknya, hal ini bukan hanya soal individu. Kebiasaan buruk seperti ini jadi pola yang terus berulang di generasi berikutnya. Dari pola makan yang kurang sehat, lingkungan yang minim stimulasi, sampai gaya hidup yang bikin tubuh dan otak kita nggak berkembang maksimal. Tapi tenang, di video ini kita bakal kupas satu persatu kebiasaan-kebiasaan itu. Pola makan yang buruk. Ngaku deh, siapa yang kalau lagi lapar langsung kepikiran mie instan? Cepat, murah, dan enak. Tapi pernah kepikiran nggak kalau kebiasaan ini bisa ngefek ke otak? Kandungan MSG dan sodium tinggi di mie instan emang bikin nagih. Tapi nggak ada nutrisi penting yang dibutuhkan otak, seperti omega 3 atau vitamin B. Jadi, otak malah kelaparan meski perut kenyang. Kebiasaan ini kalau dilakukan terus-menerus, bikin otak kurang energi untuk fokus dan berpikir jernih. Nggak cuma itu, kebiasaan makan nasi putih banyak-banyak juga nggak kalah problematik. Karbohidrat sederhana kayak nasi bikin glucose spike alias gula darah naik drastis, terus turun lagi. Hasilnya, otak kita jadi lemot alias brain fog. Belum lagi, gorengan yang jadi favorit semua orang di Indonesia. Kayak lemak jenuh dan minyak yang nggak sehat, juga memperburuk kinerja otak. Lemak jenuh bisa mengganggu komunikasi antar sel otak, bikin kemampuan belajar dan memori jadi menurun. Jadi, masih mau pilih gorengan daripada cemilan sehat. Kurangnya aktivitas membaca. Siapa di sini yang kalau buka HP, tahu-tahu udah scrolling TikTok atau Instagram selama berjam-jam? Niatnya cuma 5 menit, tapi ujung-ujungnya bisa lupa waktu. Nah, kebiasaan konsumsi media sosial berlebihan ini bikin otak kita terbiasa dengan konten instan. Masalahnya, otak jadi malas untuk berpikir lebih dalam karena terbiasa dengan informasi cepat yang cuma perlu 15 detik buat dicerna. Akhirnya, kemampuan untuk memproses informasi yang lebih kompleks jadi menurun. Kita juga jadi punya attention span yang super pendek. Baru mulai baca artikel atau buku, tiba-tiba kepikiran buat cek notif. Akibatnya, sulit buat fokus atau menyelesaikan tugas yang butuh konsentrasi tinggi. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa kebiasaan multitasking di media sosial bikin otak kita kurang efisien dalam mengingat informasi. Jadi, kalau kamu merasa gampang lupa, bisa jadi salah satu penyebabnya adalah scrolling tanpa henti ini. Otak itu kayak otot guys, harus dilatih biar tetap tajam. Tapi, kalau kebiasaan kita cuma mengonsumsi konten hiburan tanpa pernah membaca atau menganalisis sesuatu, kemampuan berpikir kritis kita jadi tumpul. Padahal, membaca itu tuh penting buat mengasah logika, kreativitas, dan imajinasi. Jadi, coba deh mulai biasakan baca, meskipun cuma 10 menit sehari. Lebih baik baca satu artikel informatif daripada 1 jam cuma lihat meme kan? Stres. Siapa yang nggak pernah stres karena macet? Bayangin, kamu udah capek kerja seharian, terus harus terjebak di jalan selama 2 jam sambil dengerin klakson tanpa henti. Itu baru contoh. Belum lagi kalau ada tekanan dari pekerjaan, tugas kuliah, atau omongan tetangga soal kapan nikah. Stres kayak gini bikin tubuh kita memproduksi hormon kortisol dalam jumlah besar. Masalahnya, kalau kortisol terus meningkat, itu bisa bikin otak kita nggak bisa kerja maksimal. Mulai dari gangguan memori, sulit fokus, sampai susah bikin keputusan yang logis. Yang lebih parah, stres berkepanjangan bisa bikin kamu susah belajar hal baru. Bayangkan otakmu itu kayak laptop yang overheating karena kebanyakan tugas berat. Lama-lama, performanya menurun.
Selain itu, stres juga bisa bikin kita gampang marah dan cenderung mengambil keputusan yang gak rasional. Jadi, kalau kamu ngerasa sering lupa atau gampang blank, bisa jadi itu tanda otakmu terlalu banyak beban. Yuk coba cari cara buat chill, kayak olahraga ringan, nonton film, atau ngobrol sama orang yang bikin kamu nyaman. Kebiasaan mengonsumsi zat adiktif seperti nikotin. Gak bisa dipungkiri ya, Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah perokok tertinggi di dunia. Bahkan, bisa dibilang, merokok udah jadi kebiasaan yang sangat umum di kehidupan sehari-hari. Mulai dari di jalan, di warung kopi, sampai di rumah. Tapi, kamu tahu nggak sih kalau ternyata rokok itu nggak cuma merusak paru-paru, tapi juga ngerusak otak kita. Kandungan nikotin dan zat berbahaya lainnya dalam rokok bisa merusak sel-sel otak. Ini nggak cuma beresiko buat perokok aktif, tapi juga buat anak-anak yang terpapar asap rokok. Bahayanya, kerusakan ini bisa mempengaruhi kemampuan kognitif mereka sejak dini. Buat yang punya adik, anak, atau keluarga kecil di rumah, ini jadi penting banget untuk diperhatiin. Anak-anak yang terpapar asap rokok, bahkan hanya dalam jangka waktu singkat, bisa mengalami penurunan fungsi otak, seperti gangguan memori dan konsentrasi. Penelitian juga menunjukkan anak-anak dari perokok cenderung punya IQ yang lebih rendah dibandingkan yang tidak terpapar asap rokok. Jadi, meski rokok kelihatan gak terlalu berbahaya di luar, nyatanya dampaknya bisa jauh lebih besar, terutama buat generasi muda yang lagi berkembang. Mungkin ini saatnya mulai pikir 2 kali sebelum nyalain rokok. Kurangnya interaksi sosial dan kebiasaan individualis. Coba deh inget-inget, kapan terakhir kali kamu ngobrol langsung tanpa gangguan HP? Di zaman serba digital ini, banyak orang yang lebih sibuk scrolling timeline daripada ngobrol sama orang di sekitar. Kalau lagi kumpul sama temen atau keluarga, malah seringnya kita lebih fokus ke HP daripada saling bicara. Padahal, interaksi sosial langsung itu penting banget buat perkembangan otak kita. Saat kita ngobrol, otak kita terstimulasi untuk berpikir, mengatur kata-kata, dan memecahkan masalah yang muncul dalam percakapan. Tapi, kalau lebih sering asik dengan layar, otak kita jadi kehilangan latihan itu. Ketika interaksi sosial kita terbatas, kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah kita jadi kurang berkembang. Otak kita butuh latihan untuk berpikir kritis dan menyampaikan ide dengan jelas. Kalau kebiasaan ngobrol langsung berkurang, otak jadi kurang terlatih untuk menyusun pikiran, memahami perspektif orang lain, dan menyelesaikan masalah dalam diskusi. Nah, ini nih yang bisa berpengaruh ke kemampuan kita untuk belajar hal-hal baru atau bahkan menghadapi tantangan di kehidupan sehari-hari. Jadi, mulai sekarang, yuk coba lebih sering lepasin HP dan ngobrol langsung sama orang-orang terdekat. Jadi, setelah kita bahas tadi, ada beberapa kebiasaan yang sebaiknya kita hindari supaya otak kita tetap tajam dan IQ kita nggak menurun. Mulai dari pola makan yang nggak sehat, kebiasaan begadang, stres berlebihan, kurang membaca, sampai merokok dan gaya hidup sedentary. Semua kebiasaan ini bisa bikin otak kita nggak maksimal bekerja. Jadi, penting banget buat kita semua sadar dan mulai merubah kebiasaan buruk itu dari sekarang. Jangan sampai kebiasaan yang kelihatannya sepele malah ngerugiin perkembangan kecerdasan kita. Sekarang, kita semua pasti bisa berbuat sesuatu buat menghindari kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, apa kebiasaan yang sering kamu lakukan dari poin tadi? Share di kolom komentar yuk. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe biar kita bisa terus belajar bareng tentang cara menjaga kesehatan dan kecerdasan. Stay sehat, terus jaga otak kita agar tetap cerdas dan produktif. Semoga video ini bisa ngebantu kamu buat jadi versi terbaik dari diri kamu.